Two-state solutions, ini adalah sebuah kalimat atau sebuah istilah yang kita dengar akhir-akhir ini. Apalagi setelah Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini teman-teman sekalian, kita juga perlu mengetahui yang disebut dengan istilah two-state solution atau solusi dua negara. Jadi gini teman-teman sekalian. Two-state solutions ini adalah sebuah solusi atau sebuah usulan yang diberikan pertama kali oleh PBB, jadi dimasukkan dalam UN Partition Plan pada tahun 1947, di mana mereka mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Palestina pada saat itu antara orang-orang Yahudi Zionis yang mereka menginginkan pembentukan negara Yahudi untuk mereka dengan orang-orang lokal yang sebelumnya sudah ada di sana selama ratusan tahun. Jadi ketika ada konflik terjadi di situ dan seringkali konflik itu kita tahu yang menggerakkan siapa, yang membantai siapa, kita juga sudah tahu bahwa itu adalah orang-orang Zionis Yahudi, maka pada saat itu PBB mengeluarkan Partition Plan, yaitu adalah sebuah solusi kita bagi dua aja negaranya. Jadi Palestina punya negara, lalu kemudian Israel dengan negara Yahudinya. Pertama-tama gini teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang Partition Plan ini, teman-teman harus ngerti dulu kondisinya. Kondisinya sebelum Perang Dunia Pertama, yang namanya tanah Palestina itu adalah tanahnya orang-orang Muslim. Yang orang-orang Muslim tinggal di sana berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang mereka terima dan juga orang-orang Kristen yang mereka juga sejak lama sudah ada di sana. Jadi native-nya orang-orang sana adalah orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, Kristen. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Pertama, itu banyak sekali orang-orang Yahudi yang katanya menjadi mangsa keganasan daripada Hitler, bisa jadi juga mangsa keganasan daripada persekusi-persekusi daripada Eropa, lalu kemudian dipindahkan ke daerah Palestina oleh Inggris, yaitu dengan perjanjian Balfour atau deklarasi Balfour. Jadi deklarasi Balfour ini menjamin untuk orang-orang Yahudi yang menjadi mangsa keganasan daripada orang-orang yang ada di Eropa, nanti menyusul Hitler, lalu kemudian untuk ditempatkan di daerah Palestina. Dan Palestina pada saat itu sudah ada orang-orangnya, sudah ada indigenous people, sudah ada orang-orang lokal di sana. Artinya itu kayak ada orang masuk ke rumahku, lalu kemudian aku tampung. Karena orang-orang Muslim sudah terkenal sepanjang sejarah senantiasa menampung orang-orang Yahudi yang diusir dari berbagai dunia. Dan mereka mendapatkan tempat di situ. Tapi orang-orang Yahudi nggak pengen sampai di titik itu aja. Para Zionis ini kemudian menginginkan pembentukan negara yang benar-benar berdasarkan suku. Jadi pendirian negara ini aja udah benar-benar fishy. Kenapa? Karena dia pengen mendirikan satu negara berdasarkan suku dan nggak mau untuk selain suku itu. Bisa dipahami ya. Ini diinspirasi daripada bukunya Theodor Herzl, yaitu adalah judulnya The Jewish State, atau dalam bahasa aslinya Der Judenstaat, negara Yahudi atau negara untuk orang-orang Yahudi yang mereka klaim adalah di situ tempat tanah terjanji semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi ya balik lagi, orang-orang sudah ada di situ, lalu kemudian pengen dibuat sebuah negara baru, wajar kalau ada konflik. Itu sama aja kayak aku punya rumah, tiba-tiba out of nowhere, ada orang datang, lalu dia bilang, saya dari dulu mendiami tanah ini, nenek moyang saya sejak 4.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun yang lalu kemudian aku berhak atas tanah ini. Lalu kemudian dia tiba-tiba datang, karena dia kuat, dia bawa senjata, terjadi konflik. Lalu kemudian bukan konflik, lebih tepatnya kita dibunuhin orang sebenarnya. Nah maka itu awal mula konflik Palestina. Maka aneh banget ketika kita tahu bahwasanya awal mula konflik itu adalah kedatangan orang-orang Yahudi, Zionis, yang disponsori oleh orang-orang Inggris untuk jelas-jelas mereka membentuk the Jewish State atau negara Yahudi, lalu kemudian mereka datang sana, ini awal masalahnya, lalu kemudian awal masalah ini mau dijadiin sebagai solusi. Jadi solusinya adalah kasih wilayah kepada orang-orang Yahudi. Ini aneh banget, ini parah banget. Lalu kita lihat, setelah Inggris, lalu kemudian terbitlah Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menang, lalu kemudian Amerika menggantikan Inggris, Liga Bangsa-Bangsa diganti menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, lalu Persekutuan Bangsa-Bangsa ini lalu kemudian tadi menerbitkan Partition Plan, di mana Amerika merasa bahwa bangsa-bangsa menjadi
korban daripada keganasan daripada orang-orang Eropa, ini harus memiliki satu homeland, satu tempat yang safe, yang aman. Tapi ini juga perlu kita pikirin teman-teman sekalian. Coba bayangin ya. Coba kalau kita bayangin kita jadi Amerika. Kalau kita jadi Amerika, kita udah lihat nih ada orang-orang Yahudi bermasalah di Eropa, diusirin sama orang, kita nggak tahu juga sebabnya kenapa gitu kan ya. Mungkin sebabnya karena memang mereka waktu itu senyebelin itu menurut orang-orang yang ada di Eropa. Ketika mereka diusir dari sana, lalu kemudian dikasih tempat katanya yang aman untuk orang-orang Yahudi. Ditaruhnya di mana? Palestina. Berarti ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan pertama adalah Amerika jelas-jelas serius mengatakan itu aman. Artinya orang-orang Muslim dan orang-orang Arab dianggap aman bagi mereka. Itu kemungkinan pertama. Dan itu membantah sebuah teori bahwasanya orang-orang Israel senantiasa bilang, kami dibenci sama orang-orang. Kami merasa bahwa orang-orang jahat sama kami. Lah karena Amerika merasa tempat itu aman bagi mereka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah Amerika memang sengaja nyari masalah. Dengan menempatkan orang-orang Zionis Yahudi di tempat yang sudah ada penduduknya. Jadi bukan tanah kosong. Di tanah yang sudah ada penduduknya. Ngambilin rumah orang, ngambilin tanah orang, ngebunuhin orang. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Dan itu juga akhirnya menyebabkan kita untuk yakin bahwasanya ini adalah sebuah sudah disetting sebenarnya. Dari awal memang Amerika yang mengendalikan PBB nggak pernah pengen tanah ini menjadi tanah yang aman bagi orang Yahudi atau menjadi tanah yang nyaman dan damai bagi manusia yang lain. Karena dari awal mereka sudah setting konflik itu. Ya siapa yang nggak ada konflik? Kalau antum misalnya, kalau Anda semua sebagai Pak RT, Anda merasa berkuasa, Anda ngambil orang-orang dari tempat lain, lalu Anda taruh salah satu rumah yang sudah ada penghuninya. Ya nggak mungkin nggak ada konflik. Itu pasti ada konflik. Jadi setting dari awal juga sudah begitu. By the way, lucu juga ya ketika orang-orang Israel bilang gini, kami ini adalah negara yang di tengah-tengah tetangga-tetangga kami yang membenci kami. Semuanya nggak ada yang suka sama kami, maka kami harus juga membenci mereka dan kami juga harus nyerang mereka. Ya bayangin aja gini ya, kalau Anda pindah ke satu tempat, tiba-tiba seluruh tetangga-tetangga Anda jadi nggak suka sama Anda, ya Anda harus berpikir Anda yang salah dong sebenarnya. Kenapa bisa seluruh tetangga tuh nggak enak sama Anda dan nggak suka sama Anda? Tapi by the way kita udah ngerti bahwa ini adalah problematika awalnya. Ketika ada orang-orang yang dipaksa untuk masuk ke satu daerah atau disponsori untuk masuk ke satu daerah, atau mereka itu disuruh untuk masuk dalam satu daerah dan di situ sudah ada orang-orangnya, maka itu sudah pasti sumber konflik. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah bagi dua. Itu namanya two-state solution. Atau pembagian dua negara atau solusi dua negara. Jadi Palestina punya negara sendiri, Israel punya negara sendiri. Problemnya adalah bukan hanya itu. Problemnya adalah Israel ini adalah negara Yahudi yang didirikan pada tahun 1948 lalu kemudian disponsori oleh PBB, Amerika, dan Inggris jauh sebelumnya kalau kita baca dengan sejarah. Dan mereka ini adalah negara penjajah. Kenapa? Karena mereka nyaplok daerah orang. Definisi penjajahan mana yang kita perlu untuk sampaikan? Dan kalau kita tanya orang mungkin mereka berkata ini kompleks matamu. Nggak ada kompleks sebenarnya. Karena ini sebenarnya sangat sederhana banget bahwa ada orang datang dengan kekuatan bersenjata, disupport oleh Inggris, disupport oleh Amerika, mereka terus kemudian mengambil punyanya orang-orang yang ada di situ, ngambilin rumah, ngambilin terus kemudian nyawa, menghancurkan, merusak dan segala macam. Ini definisi paling jelas tentang penjajahan. Itu sama persis kayak orang-orang Indonesia lalu didatangin oleh orang-orang Belanda, kata mereka menjajah. Enggak, mereka bilang mereka dagang. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Rumah orang diambil, nyawa orang diambil, tempat-tempat dihancurkan. Mereka yang bukan asli orang sini lalu kemudian bangun di tanah orang-orang yang sudah ada di situ. Yaitu definisi apa? Itu definisi penjajahan. Artinya apa? Entitas Israel ini bukan sebuah negara merdeka biasa, tapi negara penjajah yang datang untuk ngambilin tanah orang, bunuhin orang-orang, dan kekejaman dia, kebengisan dia, kebiadaban dia, itu orang-orang udah bisa lihat sampai dengan sekarang. Artinya kita jadi ngerti, two-state solution ini bukan sebuah solusi, tapi lebih kepada sebuah cara untuk melegitimasi penjajah, mewajarkan penjajah. Bro, kalau gitu besok boleh dong Cina datang ke Indonesia, dia punya persenjataan yang jelas lebih kuat daripada Indonesia. Ketika dia datang ke Indonesia, dia terus kemudian nyaplok Pulau Jawa misalnya, taruhlah. Lalu kemudian dia habisin seluruh Pulau Jawa, dia habisin seluruh Pulau Sumatera, orang-orangnya dibunuhin,
2 tahun dibunuhin 50.000 orang, lalu kemudian sekitar selama 100 tahun dia sudah menjajah kita. Setelah itu terus kemudian kita bilang, jadi gimana nih solusinya? Ya udah dibagi dua aja. Belanda dapat Pulau Jawa dan Sumatera, sementara Indonesia dapat Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan dan pulau yang lain. Kan nggak ngotak nih. Gimana cerita? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.